Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini Pak ya, di maghrib ini, di malam Jumat ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita ya, masih terkait dengan fikih salat. Pembahasan kita di malam hari ini melanjutkan hal-hal yang terkait dengan fardu salat ya. Hal-hal yang faraid atau fardu di dalam salat. Sekarang kita akan membahas tentang hayatul ruku', tentang cara ruku', tentang cara atau bentuk ruku' yang sesuai yang dijelaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi dijelaskan ya, para ulama itu menjelaskan bahwasanya sifat wajib dalam ruku itu adalah inhina. Inhina itu artinya kita ruku ya Pak. Ruku kemudian bihaisu, batasannya mana Pak? Tasilul yadani ila rukbatain. Kedua kaki kita nyampe di lutut ini Pak ya. Jadi ruku merendah badan kita, tangan kita di rukbatain. Rukbatain itu kedua lutut kita. Jadi kalau ada sebagian kita lihat orang yang sampai ke apa ini namanya Pak? Tulang ya. Tulang kering itu ya berarti enggak, kurang tepat sana. Atau yang cuman berada di paha doang juga enggak ini. Jadi lutut ini Pak batasannya itu. Jadi inhina meruku, kemudian batasannya adalah lutut kita ini, rukbatain, Pak ya. Dan sunnahnya apa Pak? Jadi wajibnya itu. Wajibnya kita merunduk membungkuk tangan kita di lutut. Itu wajibnya. Jadi kalau seandainya sampai ke tulang kering berarti enggak tepat atau bisa dikatakan salah, ya. Atau cuman di paha doang, kakinya juga enggak tepat. Atau tangannya digantung begini kayak anak kecil juga enggak, Pak ya. Jadi tangannya di sini ya. Kemudian wajibnya apa Pak? Wajibnya itu sunnahnya itu taswiyatur ra's wal ajiz. Kepala sama badan itu ya dia datar gitu. Datar. Punggung itu datar Pak ya. Kepala dengan itu tuh selurus dia. Nah. Kemudian kedua tangan berpegang dengan lutut tadi Pak, ya. Ma'a mujafatihima anil jambaini. Jadi nempel begini ya. Nah. Jadi kedua tangan enggak nempel ke sini, jadi agak di tangan agak dibuka begitu. Nah. Kemudian wa tafrijil asabi', jari-jarinya dibuka, jadi bukan diginiin, dibuka ya. Tafrijul asabi' ala rukbah wasaq. Ini dan sak masuk ke sini dia ya. Agak ke bawah kakinya ini ya tadi di lutut, tangannya ke bawah dibuka. Gimana caranya Pak? Ini kaki saya kakinya agak ada bisulnya sini, baru tumbuh gini Pak ya. Gimana caranya itu? Gini, nah gitu, dibuka dan menggenggam. Jadi bukan diginiin, dibuka jari-jarinya itu Pak. Nah, dibuka, wabastuz zahr, dibuka ya Pak ya. Nah. Jadi dari Uqbah bin Amir itu meriwayatkan bahwasanya ia ruku ya. Dia ruku kemudian menjauhkan kedua tangannya agak dibuka begini. Nah. Jadi enggak gini ya. Ketika ruku itu wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi, kedua tangannya diletakkan di kedua lututnya. Jadi tepatnya di lutut itu Pak. Wa faraja baina asabi'ihi wa asabi'ihi, agak dibuka. Dibuka memang asabi'nya itu dan menggenggam. Dalam hadis lainnya itu menggenggam. Nanti. Dikatakan annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan hakadza raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Begitu saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Jadi ruku wajibnya tangan di lutut, dibuka tangan itu, menggenggam lutut itu. Jadi enggak cuma ditempel tapi menggenggam lututnya. Kemudian kalau sunnahnya punggungnya datar gitu ya. Kalau dalam hadis lain nanti kita ada riwayat lain mengatakan itu kalau ditaruh air di atas punggungnya itu
itu enggak tumpah gitu. Enggak tumpah. Itu saking lurusnya gitu ya Pak ya. Di sunnahnya begitu. Itu diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai. Dari Abu Humaid dijelaskan annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a i'tadala. Kalau beliau ruku' itu lurus. Ya, lurus. Walam yusawwib ra'sahu wala yuqni'ahu. Jadi kepalanya enggak merungkuk, enggak menunduk ke bawah, enggak ke atas lurus begitu juga, Pak. Jadi tengah-tengah di antara keduanya. Jadi enggak begini kepalanya itu. Jadi kepalanya enggak ke bawah begitu. Enggak juga ke atas begini. Ya pertengahan lah di antara keduanya. Jadi enggak terlalu naik begini dan dia juga enggak begini kepalanya itu. Di tengah-tengah. Agak dinaikin dikit kepalanya, Pak. Dan punggungnya lurus dengan itu. Bagian belakang itu. Jadi lurus punggungnya. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wa wada'a yadayhi, beliau meletakkan kedua tangannya ala rukbatayhi, di kedua lututnya itu, ya. Ka'annahu qabidun alaihi, seakan-akan beliau memegang keduanya itu. Di kakinya taruh di sini, Pak. Dibuka jari-jarinya itu. Seakan menggenggam kedua lututnya itu. Diriwayatkan oleh An-Nasai. Kayak dalam riwayat Muslim, kasih Pak. Dalam riwayat Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu anha, dikatakan kana idza raka'a, beliau itu kalau ruku' ya Pak ya, lam yaskhas ra'sahu, ya tidak menundukkan kepalanya, walam yusawwibhu, dan enggak mengangkat lurus begini juga. Jadi agak dinaikin dikit aja Pak ya. Jadi yang penting enggak gini dan enggak begini juga. Jadi agak dinaikin dikit saja kepala itu. Walakin baina zalika, di antara keduanya. Dari Ali radhiyallahu anhu mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a, kalau beliau ruku, ya, law wada'a qadahun min ma'in, wa law wudi'a qadahun min ma'in, kalau seandainya diletakkan segayung air, ya, sebejana air, ala zahrihi, di atas punggung beliau itu, lab yuhraq, tidak akan tumpah ya Pak. Dalam riwayat begitu, jadi dikatakan. Dalam riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu an, ya, dari Ali radhiyallahu an. Jadi kalau diletakkan gelas gayung air di punggungnya Rasulullah itu, saking lurusnya Pak, enggak jatuh. Itu sunnahnya begitu tadi ya Pak ya. Kalau wajibnya cukup tangan tadi. Kalau bisa lurus ini sunnahnya. Sunnahnya itu lurus. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dalam marasilnya. Dari Mus'ab bin Sa'ad berkata, "Shallaitu," Mus'ab bin Sa'ad ini anak bin Sa'ad bin As. "Aku salat ila janibi abi," katanya. Saya salat di samping bapakku. Bapakku siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. "Fatabaqtu baina kaffi," tangannya diginiin sama dia. "Summa wada'tuhu baina fakhidhayya," kemudian diletakkan di ininya, di kakinya ini, di pahanya. Nah, panahani anzalika, kemudian bapaknya melarang. Kemudian mengatakan, kunna naf'al hadza, ya, dahulu kami melakukan seperti ini. Fa amarna an nadha aidina 'ala raqab, kemudian beliau menyuruh kami untuk meletakkan tangan kami di atas lutut. Ya, dahulu anaknya gini, ya, tangannya udah gini, dilipat di gunung lagi Pak ya. Ya, namanya juga anak kecil, diingatkan sama bapaknya, dahulu kami juga begitu, ada yang begitu, kata Sa'ad, dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ke-8. Sekarang pembahasan berikutnya Pak, az-zikru fihi, zikir ketika ruku, apa yang kita baca ketika ruku. Nah, jadi disunnahkan ketika ruku untuk membaca Subhana Rabbiyal Azim, Pak ya. Nanti ada Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, itu ada juga riwayatnya Pak ya. Tapi pertama yang riwayatnya yang satu hadis tok itu ya benar gitu ya. Jadi per satu hadisnya itu sahih, itu adalah Subhana Rabbiyal Azim. Yang nanti Subhana Rabbiyal Azim itu ya dhaif lebih banyak, sehingga dia menjadi hasan liwairihi dan boleh diamalkan. Sehingga kita mau baca Subhana Rabbiyal Azim, baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, ya sama-sama boleh ya Pak ya, sama-sama boleh. Jadi riwayat pertama itu Subhana Rabbiyal Azim dari Uqbah bin Amir, ketika diturunkan firman Allah Ta'ala, fasabbih bismi rabbikal azim. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, diturunkan firman itu, fasabbih bismi rabbikal azim. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat,
Apa kata Rasulullah? Ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan subhana rabbiyal azim itu dalam ruku kalian. Jadi fasabbih bismi rabbikal azim. Itu dalam surat apa, Pak? Apa itu? Itu yang menjadi dalilnya nanti itu ya. Lupa juga saya tadi. Jadi subhana rabbil azim itu. Ya, fasabbih bismi rabbikal azim. Itu kata Rasulullah ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan itu sebagai tasbih dalam ruku kalian. Subhana rabbiyal azim. Ya, subhana rabbiyal azim. Itu hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan selainnya dengan pensanadan yang jayyid. Kemudian Huzaifah ibn al-Yaman juga menceritakannya, Bu ya. Salaitu, aku salat katanya ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana yaqulu fi ruku'ihi, dan beliau membaca di dalam rukuknya subhana rabbiyal azim. Dibacanya pada sahabat Rasulullah, kata Huzaifah ibn al-Yaman, subhana rabbiyal azim. Diriwayatkan oleh Muslim dalam dan Ashabus Sunan. Sedangkan lafaz subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ya, itu banyak jalurnya juga, jalurnya banyak. Tapi kalau satuannya dhaif. Tapi kalau satuan dhaif, kalau banyak jumlahnya dia naik pangkat, Pak. Hadisnya naik menjadi hasan li ghairihi namanya. Kalau hasan li ghairihi itu wajib diamalkan juga, boleh diamalkan. Sehingga kalau kita membaca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, keduanya sama-sama dibolehkan, enggak ada masalah sama sekali, Pak ya. Nah, kata Imam Syaukani, hadhihi turuq tata'adad, karena banyaknya jalan periwayatan dia saling menguatkan ya, sehingga orang yang sholat bisa menggunakan tasbih ini subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ya, Pak ya. Atau kita baca subhana rabbiyal azim, itu juga boleh. Nah, selain bacaan yang itu tadi, Pak, kita juga bisa menambahkan bacaan lain dalam ruku itu. Jadi selain membaca subhana rabbiyal azim, ya, itu kita bisa tambahkan bacaan ruku lainnya. Dalam riwayat itu dikatakan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, membaca anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raka', Nabi jikalau ruku qala, beliau membaca Allahumma laka raka'tu, ya Allah kepada engkau aku ruku, wa bika amantu, dengan engkau aku beriman, walaka aslamtu, dengan kepada engkau aku menyerahkan diri, anta rabbi, engkau Rabbku, khasha'a sam'i, khusyuk pendengaranku, wa basari, pandanganku, wa mukhi, akalku, wa azami, ya, wa azmi, tulangku, wa mastaqallat bihil qadami, ya, dan kakiku yang istiqlal, merdeka, ya, menyerahkan diri lillahi rabbil alamin, pada Allah Rabb sekalian alam. Jadi ini bisa kita baca juga, Pak. Nanti kita, ya kapan-kapan kita share ini, nanti kita share, Pak ya. Doa-doa yang bisa ditambahkan setelah kita ruku ini. Ini tambahan pertama. Jadi bisa dibaca subhana rabbiyal azim, itu yang pokok, Pak. Ya, atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi bisa, itu yang utamanya. Setelah itu kita bisa menambahkan, itu yang tadi yang pertama. Kita juga bisa menambahkan dengan bacaan dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca yaqulu, membaca fi ruku'ihi wa sujudihi, dalam ruku' dan sujudnya, subuhun qudusin rabbul malaikati waruh. Itu juga bisa, Pak. Jadi subhana rabbiyal azim, ya minimalnya kan sekali, ya. Bisa kita baca 3 kali. Bahkan dalam riwayat nanti ada di sini ya bisa 10 kali maksimalnya itu. Bahkan riwayat lainnya mengatakan berapapun boleh, ya, Pak ya. Semakin banyak, kalau waktunya luang di situ semakin banyak semakin bagus gitu. Tapi kita bisa menambahkan. Jadi subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, itu kita tambahkan subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Atau doa yang pertama tadi, Pak. Doa tadi mungkin belum hafal kita. Ya. Nah, panjang ya, Pak ya. Allahumma raka itu ya. Nanti mungkin bisa di-share, nanti kita share itu, Pak ya. Wabika amantu mungkin saja kita tambahkan nanti pas salat. Kemudian yang ketiga, itu bisa juga kita tambahkan dari Auf bin Malik al-Ashja'i berkata, "Kumtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan." Suatu hari aku salat malam bersama Rasulullah,
faqara'a surat Al-Baqarah. Kemudian Rasulullah dalam salat malam itu bacanya Al-Baqarah ya. Al-Baqarah sampai tamat dan nambah lagi biasanya. Sampai ketika beliau membaca dalam rukuknya, ya rukuknya beliau membaca fakana yaqul fi ruku'ihi. Itu didengar oleh siapa? Auf bin Malik Al-Asy'ai. Beliau membaca dalam rukuknya Subhana Dzil Jabarut. Ya, Subhana Dzil Jabarut wal malakut ya, wal kibriya wal azama. Itu yang dibaca juga sama beliau. Subhana Dzil malakut, Dzil Jabarut wal malakut wal kibriya wal azama. Itu yang dibaca juga. Ya. Kemudian yang keempat riwayat Aisyah juga Pak, Rasulullah memperbanyak membaca dalam rukuknya dan sujudnya bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Subhanakallahumma wa bihamdika ya rabbuna subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya, itu juga bisa kita baca. Jadi kalau seandainya kita mendapati orang membaca seperti itu tambahan Pak ya. Jadi pokoknya intinya ada di subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau kita tambahkan dengan tadi, yang paling sering mungkin kita hafalkan itu subuhun kudusun itu. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Atau yang lainnya bisa kita tambahkan Pak. Ada 4 itu yang tadi kita jelaskan. Kemudian Pak, sekarang itu adalah azkarur rafa' minar ruku' wal i'tidal. Zikir ketika kita naik dari ruku' dan i'tidal. Zikir ketika kita naik dari ruku' ya, dan i'tidal. Jadi nanti ada 2 pandangan di sini ya Pak ya. Pandangan pertama, kalau kita sholatnya sendirian ya subhana rabbiyal sami'allahu liman hamidah kita baca. Ketika kita sholat menjadi makmum, itu sebagian mengatakan tetap membaca subhana rabbiyal sami'allahu liman hamidah. Sebagian nanti akan mengatakan makmum cukup membaca Rabbana Allahumma Rabbana walakal hamd. Ada 2 pandangan di situ nanti. Ya, kita lihat Pak ya. Jadi disunnahkan, ini pandangan pertama ini Pak. Disunnahkan bagi orang yang sholat, baik dia imam maupun dia makmum maupun dia sholat sendirian, ayyakula untuk mengucapkan indar rafa' minar ruku' ketika dia naik dari ruku' itu membaca sami'allahu liman hamidah. Jadi baik dia berstatus imam, baik dia berstatus sebagai makmum atau dia berstatus sholat sendirian. Jadi dia membaca sami'allahu liman hamidah. Fa iza stawa qa'iman, kalau dia sudah lurus baru membaca Rabbana lakal hamdu. Ya, Rabbana lakal hamdu. Nanti ada beberapa bacaan Pak. Di sebagian kita mungkin ada beberapa yang berbeda ya. Di Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Pak ya. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, mengucapkan sami'allahu liman hamidah hina yarfa' salbahu minar raq'ah. Ya. Jadi Nabi mengucapkan sami'allahu liman hamidah ketika mengangkat punggungnya dari ruku, kemudian beliau mengucapkan wa huwa qa'im ketika berdiri Rabbana walakal hamdu. Kan ada perintah lagi nanti sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana saya salat. Maka berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah tadi, Nabi ketika bangkit dari ruku membaca sami'allahu liman hamidah, maka kita sebagai imam maupun makmum maupun sendirian membaca juga sami'allahu liman hamidah. Ini dalil orang yang mengatakan tetap membaca sami'allahu liman hamidah walaupun dia menjadi makmum mau menjadi imam atau salat sendirian ya Pak ya. Nah, salat sendirian. Itu diriwayatkan oleh Ahmad dan Shaykhain. Dalam riwayat Bukhari dari hadis Anas juga mengatakan wa idza qala ya, kalau seandainya imam mengatakan sami'allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamdu. Nah, ini hadis lainnya dari riwayat siapa tadi Pak ini? Anas bin Malik. Bukhari yang meriwayatkan. Sama. Kalau imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah faqulu, maka ucapkanlah rabbana walakal hamdu atau Allahumma rabbana walakal hamdu. Artinya apa? Artinya imam membaca sami'allahu liman hamidah, kita langsung membaca Rabbana walakal hamdu. Ini pendapat kedua, Pak. Jadi ada 2 pandangan memang di sini. Jadi pandangan pertama itu kita mau menjadi imam atau menjadi makmum atau sendirian tetap membaca sami'allahu liman hamidah karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah berdasarkan riwayat dari Ibnu Abu Hurairah radhiyallahu an dan hadisnya sahih juga tadi. Yang kedua,
dalam hadis riwayat Anas dikatakan kalau imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, maka makmum mengucapkan Allahumma rabbana walakal hamdu. Ada dua pandangan di sini, Pak ya. Ada dua pandangan di sini. Nah, berdasarkan hadis ini ya. Jadi gimana cara memaknainya, Pak? Ya, cara memaknainya itu ya. Jadi ya, ada beberapa dalil memang yang semakna dengan riwayat Anas bin Malik tadi ya. Sehingga sebagian ulama berpandangan kalau makmum tidak perlu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah jikalau sudah mendengarkannya dari imam, tapi cukup mengatakan Rabbana ya, walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu berdasarkan hadis ini. Kemudian hadis Abu Hurairah riwayat Ahmad dan selainnya, Rasulullah SAW juga mengatakan idza qala al-imamu, kalau imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma Rabbana walakal hamdu. Fa inna man wafaqa qaulahu qaulal malaika, siapa yang ucapannya barengan dengan ucapan malaikat, maka wufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Baik. Tapi sebagaimana kita katakan tadi, riwayat dari Abu Hurairah, sallu kama raaitumuni usolli, itu salatlah bagaimana kalian saya salat itu menunjukkan ya, makanya menjadi pegangan sebagian para ulama ya, terutama jumhur ulama tetap membaca Sami Allahu liman hamidah. Imam Nawawi mengatakan begini, Pak. Kalau Imam Nawawi itu menjelaskan ya, Imam Nawawi itu menjelaskan bahwasanya ya, mana dia tadi? Zakaro Imam An-Nawawi makna qulu Rabbana walakal hamdu, makna dari ucapkanlah Rabbana walakal hamdu, kata beliau, itu ma'ama qad alimtumuhu min qauli Sami Allahu liman hamidah, dari apa yang sudah kalian ketahui ucapan Sami Allahu liman hamidah. Jadi kalau imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, kalian ucapkan itu juga, tapi setelah itu bacalah gitu. Bacalah Rabbana walakal hamdu. Jadi ada makna di balik ketika dikatakan ketika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Jadi maknanya di situ apa? Ya, kalian membaca Sami Allahu liman hamidah sebagaimana kalian ketahui, barulah membaca Rabbana walakal hamdu. Itu pemaknaan dari Imam An-Nawawi. Jadi kata-kata mengikut imam dengan ucapan Sami Allahu liman hamidah itu sudah jelas, kata Imam Nawawi. Enggak perlu dibahas lagi. Cuman Rasulullah mengingatkan di situ bacaan selanjutnya adalah Allahumma Rabbana walakal hamdu. Kalau Sami Allahu liman hamidah itu ya ikut imam saja, enggak perlu disebutkan lagi gitu ya. Kira-kira maknanya seperti itu, Pak. Jadi memang ada dua pandangan di situ. Ya, pandangan satu mengatakan kita ngikut imam, ya, karena sallu kama raaitumuni usolli, itu salatlah sebagaimana kalian salat. Kemudian riwayat dari Abu Hurairah tadi, Pak ya, kalau Rasulullah salat itu beliau bangkit dari rukuk ke i'tidal membaca Sami Allahu liman hamidah. Sedangkan yang kedua mengatakan ya, langsung membaca Rabbana walakal hamdu kalau imam sudah membaca Sami Allahu liman hamidah. Berdasarkan riwayat juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, kalau zahirnya sih kita lihat, Pak, ya kita memang diperintahkan sebagai makmum untuk membaca Rabbana walakal hamdu. Zahirnya memang begitu. Ya, zahirnya begitu. Ya. Dan itu mungkin saya rasa lebih tepat lah untuk kalau kita menjadi berjamaah itu. Jadi ketika berjamaah kita langsung saja membaca Sami Allahu liman hamidah, baca imam Rabbana walakal hamdu, kecuali kita salat sendirian. Karena zahirnya begitu. Zahirnya yang tampak lahir dari makna itu kan ya seperti itu. Sedangkan dari Imam Nawawi tadi kan penafsiran dari beliau, ya, penafsiran dari Imam Nawawi ya, beliau berdasarkan apa sih itu? Berdasarkan yang sebelum-sebelumnya. Karena bacaan imam itu kan sudah jelas. Jadi kemudian yang perlu diperjelas itu apa ya? Bahwasanya setelah Sami Allahu liman hamidah yang kalian baca ini gitu. Jadi idealnya sih kita ya zahirnya ya kita ngikut seperti itu. Tapi kalau kita dapati ada yang membaca Sami Allahu liman hamidah ya silahkan saja. Penting tahu dasarnya itu apa. Kira-kira gitu ya, Pak ya. Kemudian setelah kita membaca Allahumma Rabbana walakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu, itu bacaan paling minimal ketika i'tidal. Jadi i'tidal bacaan minimalnya apa, Pak? Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Itu minimalnya itu bacaannya, Pak. Bacaan paling sedikitnya itu. Kemudian kita disunnahkan untuk menambahkan
beberapa bacaan lagi berdasarkan hadis-hadis berikut ya. Yang pertama dari Rifa'ah bin Rafi' berkata, kunna nusalli yauman, suatu hari kami salat ya di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu, ketika Rasulullah mengangkat kepalanya dari ruku, beliau membaca sami Allahu liman hamida ya. Kemudian di belakangnya mengatakan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ya. Mubarakan fihi. Jadi yang dibaca itu, Pak. Jadi ketika sami Allahu liman hamidah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian salah seorang sahabat membaca di belakang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Setelah selesai Rasulullah tanya, manil mutakallim fis shalah, siapa tadi yang ngomong di dalam salat ya. Kemudian laki-laki tadi menjawab, ana ya Rasulullah, saya tadi yang baca ya Rasulullah. Kata Rasulullah, laqad ra'aitu, aku melihat bid'ah wa salasina malakan, lebih dari 33 malaikat itu yabtadirunaha, berpacu untuk menulisnya. Berpacu menulisnya. Ayyuhum yaktubuha awalan, mana yang paling dahuluan menulis. Jadi ini menunjukkan ya bacaan itu boleh dibaca. Jadi sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Itu bacaan yang bisa ditambahkan, Pak. Jadi minimalisnya, Pak, Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita baca, kita tambahkan itu adalah riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a minar rak'ah, kalau beliau naik dari ruku, itu beliau membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa minhu ma syi'ta ya min syai'in ba'du ya. Itu yang biasa kita baca mungkin, Pak ya. Sebagian kita mungkin biasa membaca itu ya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wal ardi wa ma bainahuma. Nah. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, ini diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Daud dan At-Tirmizi. Itu yang dua hal itu kayaknya yang pertama dan kedua ini terbiasa kita lakukan. Nah, sebagian mungkin membaca Allahumma Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Sebagian kita mungkin Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu juga bisa. Yang ketiga, ada lagi bacaan lainnya, Pak ya. Ini bacanya dari Abdullah bin Abi Aufa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, dalam lafaz yad'u ya, berdoa, beliau jika mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau membaca Allahumma lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma tahhirni bisalji wal baradi wal ma'i al ma'il barid. Allahumma tahhirni minaz dzunubi wa naqqini minha kama yunaqqas thawbul abyadu minal wasakh. Itu doa juga panjang ya, Pak ya. Itu doanya meminta disucikan dari dosa-dosa. Kemudian yang keempat yang bisa juga dibaca selesai Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu, itu riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala, kalau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka beliau membaca Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana wal majad ahaqqu ma qala al abad wa kulluna laka abadun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa' dzal jaddi minkal jaddu. Itu riwayat Muslim, Ahmad dan Abu Daud. Jadi ada beberapa 4 ya, Pak ya, bentuk yang tambahan dari i'tidal itu. Jadi i'tidal itu minimalnya kita baca Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ya. Ketika sami Allahu liman hamidahnya tadi ada riwayat 2 ya. Jadi sami Allahu, kalau kita sendirian jelas membaca sami Allahu liman hamidah. Ketika kita menjadi imam atau menjadi makmum, maka ada 2 riwayat di situ. Pertama, kita bisa membaca sami Allahu liman hamidah karena beberapa riwayat tadi, riwayat dari Abu Hurairah, kemudian perintah sallu kama ra'aitumuni usalli. Kemudian yang kedua itu riwayat mengatakan kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kita langsung membaca Rabbana walakal hamdu.
Ya, kalau zahirnya yang dua ini seharusnya kita lakukan, Pak. Zahirnya. Nah. Kemudian Pak, yang berikutnya adalah kaifal hawa ila sujud warraf'i minhu. Ya. Warraf'u minhu. Bagaimana turun untuk sujud dan mengangkat kepala darinya. Ya, Pak ya. Bagaimana? Kan ada dua lagi caranya nanti, Pak. Dan yang keduanya ada pendangannya memang. Mana yang lebih dahuluan antara lutut dengan kaki itu. Itu masalahnya nanti di situ, Pak. Mana yang lebih dahulu kepala lutut atau kaki. Kalau jumhur ulama, Pak, cara sujud itu jumhur ulama itu mensunnahkan waq'ur rukbatain qabla al-yadain. Jumhur ulama itu mensunnahkan kita meletakkan lutut dahulu dari kedua kaki. Jadi lutut dulu yang turun baru kedua tangan, maksudnya tangan. Di lutut dahulu baru tangan, itu jumhur ulama. Itu berdasarkan riwayat dari Ibnul Munzir, dari An-Nakh'i dan Muslim bin Yasar, Sufyan As-Tsauri, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawi dan Nasbur Rahi. Mereka berkata, inilah pendapatku. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Thayyib dari sebagian besar ahli fikih. Kemudian Ibnul Qayyim mengatakan Rasulullah SAW itu meletakkan kedua lututnya dahulu sebelum kedua tangannya. Jadi lutut dahulu yang turun, baru kedua tangan. Ya. Sebelum kedua tangan. Kemudian baru kedua tangan, kemudian jidat, ya Pak ya. Kemudian hidung. Ya, ini adalah hadza huwa sahih alladzi rawahu. Inilah cara yang sahih kata Ibnu Qayyim yang diriwayatkan dari Syarik, dari Asim bin Kulayb dari bapaknya. Jadi kalau dalam jumhur itu Pak, kaki dulu, kemudian tangan, kemudian ini jidat, baru ini hidung, ya. Hidung, di kaki, tangan. Ya. Itu pendapat jumhur ulama, Imam Malik, Hasan Al-Basri, ya. Kemudian Ibnul Qayyim juga mengatakan seperti itu. Cuman nanti akan ada pandangan dari Imam Malik, ya Pak ya. Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Ibnu Hazm Al-Andalusi itu berpandangan, terutama kelompok ahlul hadis lah. Kelompok pakar-pakar hadis itu nanti akan berpandangan sebaliknya, Pak. Bagi mereka tadi jumhur ulama berpandangan seperti itu. Sekarang pandangan lainnya dari Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Ibnu Hazm Al-Andalusi, yang dahulu turun itu bukan lutut, tapi tangan. Tangan baru lutut. Nah, ini juga pandangannya kedua. Nanti sebenarnya masalah pertama itu masalah onta itu, Pak. Hadisnya kan hadis terkait dengan onta itu. Onta itu para ulama itu berbeda. Ya, kalau melihat kamus itu mana kakinya, mana tangannya. Karena onta itu kakinya bukan di depan, tangannya bukan di depan tapi di belakang. Tangannya itu yang bagian belakangnya itu kalau onta itu, Pak. Itu masalahnya nanti perbedaannya di situ. Nah, apakah benar seperti itu atau tidak? Sebagian mengatakan ya tangannya yang di depan bukan yang belakang. Sebagian mengatakan onta itu tangannya yang di belakang bukan yang depan gitu. Itu bakal masalahnya nanti. Dan makanya itu termasuk perbedaannya nggak selesai-selesai di situ di kalangan para ulama. Apa ya? Ada dua pandangan di situ memang. Nah, pertama mengatakan lutut yang dahuluan, baru tangan, jidat, hidung. Pendapat kedua Malik dan Al-Auza'i dan ahli Ibnu Hazm Al-Andalusi itu berpandangan tangan dahulu baru lutut. Tangan dahulu baru lutut. Nah, itu dikatakan oleh Al-Auza'i. Al-Auza'i mengatakan ini juga riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali itu berpandangan seperti itu. Ya, tangan dahulu baru lutut, bukan lutut dahulu. Kalau jumhur lutut dulu. Dikatakan oleh Al-Auza'i, adroktun nasa, aku mendapati orang-orang yadha'una aydiyahum yang meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya, di tangan dahulu. Itu pendapat kedua ya Pak ya. Dan ini riwayat dari Ahmad. Kemudian tata caranya gimana? Kaifatur rafa' minas sujud. Oh ini tadi 6. Ini jadi pas naik pun mereka, jadi final qiyam ila raq'atis tsaniyah fa huwa 'alal khilafi aidan. Orang yang pandangan kedua ini juga berbeda dengan jumhur. Kalau jumhur pas naik itu lutut paling terakhir. Lutut paling terakhir. Tapi pendapat kedua,
nanti yang diangkat dahulu itu adalah kedua tangan sebelum lutut. Jadi kalau seandainya jumhur ulama Pak, lutut, tangan, jidat dan ini. Kalau nanti kebalikannya, pas naik itu dimulai dahulu dari muka dulu, tangan, kaki terakhir, lutut terakhir, baru naik, itu jumhur. Kalau pendapat kedua, nanti turun, tangan dahulu, baru lutut dan baru muka, jidat dan hidung. Pas naik, juga kebalikannya. Naik dahulu itu dimulai dari apa Pak? Dimulai dari, ya, ini mereka mengatakan, mana dia tadi? Ya bedak birokmi rokbaten qoblal yadain. Mereka mengangkat kaki dulu. Jadi kaki dulu baru tangan. Ya, baru tangan. Tangan itu terakhir karena tangan tadi kan awal, sekarang terakhir pas naik itu. Jadi itu perbedaan di antara mereka dan dua kelompok itu ya Pak ya. Dan keduanya ada Pak, eksis keduanya itu. Sering kita mendapati kedua cara tersebut ya. Baik cara jumhur ulama maupun cara yang dilakukan oleh Imam Malik dan kelompok ahlul hadis. Kemudian Pak, berikutnya perlu diperhatikan tata cara sujud itu. Yang pertama, disunnahkan bagi orang yang sujud untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, tamkinu anfihi, memastikan hidungnya itu nempel di tanah ya Pak ya. Nempel di sajadah, wajib bahatihi. Kemudian ini kadang-kadang kan kita dapati ininya nempel, hidungnya enggak gitu. Sering juga kadang-kadang kita dapati semuanya nempel di ini. Ini jidat, hidung, kemudian wayadaihi minal ardi, kedua tangannya juga. Nah, ma'amu jafatihi ma'an janbaihi, kemudian agak dibuka. Kecuali kita sholat jamaah itu enggak memungkinkan, karena termasuk beberapa hal yang enggak memungkinkan ketika sholat berjamaah itu mengginiin tangan itu. Termasuk kita meludah ke kiri kan ada sunnahnya itu kalau kita digoda setan itu. Nah, gitu kan enggak mungkin kalau berjamaah itu enggak mungkin begitu. Itu salah satu yang enggak bisa dilakukan pas berjamaah, termasuk membuka tangan. Tapi kalau kita sendirian tangannya dibuka memang, dijauhkan. Dijauhkan ini dari apa? Tangan dari bagian badan kita ini. Dan nempel ini semua ya Pak ya. Nah, nempel semuanya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangannya selurus apa Pak? Tangannya dua pandangan di situ. Pertama selurus ini. Jadi pas atau selurus telinga. Jadi tangan itu berada memang di antara dua kepala kita. Bisa selurus sini atau selurus telinga. Ada yang menggabungkan dua riwayat ini sehingga dikatakan jempolnya segini, selurus ini, kemudian kan telinga otomatis selurus ini. Jadi kayak gini jadinya. Pas sujud itu ya Pak ya. Jadi sujud itu tangannya sini. Jadi enggak asal-asalan ke sini atau di sini malah enggak sini. Selurus ini, kalau enggak telinga, kalau enggak diambil ulama yang mengambil pendapat pertengahan. Jempolnya selurus ini, kemudian ininya telinga. Itu keduanya bisa dilakukan. Ketiga caranya. Kalau enggak segini telinga. Kalau enggak ditaruh di tengah-tengah. Ini jempolnya sini, telinganya selurus telinga. Itu sujud begitu. Dalam riwayat begitu. Ini karena waktunya tinggal dikit kita bacakan intinya aja Pak. Yang kedua itu meletakkan kedua tangan selurus kedua telinga atau ini mingkabain. Tadi sudah kita jelaskan. Atau mengambil pandangan ulama yang menggabungkan dua riwayat ini sehingga meletakkan bagian tepi kedua jempol ini selurus ya, selurus ini, kemudian ujung tangannya selurus dengan mangkibain, telinga ya. Kemudian ayyubusit asabi'ahu matmumah, tangannya dibentangkan ya, dibentangkan dan dirapatkan Pak. Kalau tadi ruku kan dibuka. Kalau sujud itu ditutup jarinya. Matmuna. Jadi enggak gini, enggak dibuka begini, tapi agak ditutup begini ya, kalau rapat ya. Bedanya itu. Nabi kalau ruku itu farraja baina asabi'ihi, itu membuka. Kalau sujud itu menggabungkan. Nah. Kemudian yang keempat itu Pak, ayyastaqbil bi atrafi asabi'ihil qiblah. Ini jari-jari kita, ujung-ujung jari kita itu menghadap ke kiblat. Apa ya? Ngadapnya ke kiblat. Kemudian Nabi SAW dalam riwayat Bukhari itu, jikalau sujud beliau meletakkan kedua tangannya, ya, tidak menggenggamnya, membentangkan kedua tangannya,
wastaqbalal kibrah, kemudian menghadapkan bi atrofi asabi'i rijlaihi al-qiblah. Kemudian di ujung-ujung jari kaki itu juga menghadap kiblat. Nih. Ke depan juga dia. Jadi enggak apa? Enggak tidur dia, Pak ya. Nah, diangkat lurus, jarinya ngadap ke depan ya. Kecuali mungkin lagi ada ini. Tadi saya ini lututnya lagi agak bisulat ini, sakit Pak ya kayak. Tapi kalau normalnya gini ya. Jadi ngadap ke kiblat juga. Jari-jari tangan kita juga ke kiblat. Semuanya mengarah ke kiblat, Pak. Mengarah ke kiblat. Itu yang kita lakukan, ya. Wastaqbala bi atrofi asabi'i rijlaihi al-qiblah. Ya. Tangan-tangan kita ke kiblat, kemudian kaki kita juga arahnya ke kiblat. Semuanya mengarah ke sana ya, Pak. Dan dibuka kalau kita sendirian. Jangan di gini. Ya, ini sebagian ini dalam riwayat itu dikatakan ya para akhwat ini para perempuan ya, Bu ya. Laki-laki buka. Kecuali pas jamaah. Kalau pas jamaah jangan begini. Nanti malah sempit tempatnya dan orang juga terganggu ya, Pak ya. Menyakiti ini sakit di sini. Kita cukupkan demikian, Pak. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya insyaallah masih terkait dengan salat. Kita cukupkan demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.